Haleluya, seru ya kalau Anda lihat plot ceritanya ini. Haleluya. Tapi firman Tuhan itu memang selalu baru dan segar ya. Fresh ya, turun dari surga. Ketika Anda hidup ya, saling merendahkan hati ya. Karena disitulah berkat-berkat itu mengalir. Kalau kita meninggikan diri sulit ya. Kalau kita terus berusaha meninggikan diri akan sulit sekali untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan menantang, maka Tuhan akan datang dengan membuktikan. Dan membuktikannya itu dengan bahasanya Tuhan, dengan bahasanya kita. Sampai kita terkapar, itu pun kita nggak ngerti. Kita lagi terkapar, kenapa kita terkapar. Sampai kita nyadar, baru kita ngerti ini jawaban Tuhan. Tapi saking sombongnya orang itu sudah dijawab nggak ngerti ya, sudah terkapar sudah sampai sekarat itu ya, masih nggak ngerti kalau itu jawaban Tuhan. Saya ingat cerita ini ya, itu apa tuh si Mel Gibson itu yang di itu The Braveheart itu ya, Braveheart itu ya, raja tuanya mati sampai belum mati saja masih bebal gitu ya. Sampai akhirnya menantunya cerita, ya harus ngomong, anak yang saya kandung itu bukan anak dari anakmu. Baru dia kejang-kejang dia. Ya, itu kadang-kadang harus begitu ya. Lucu ya, udah sampai begitu, sudah sampai sekarat aja orang masih bebal, masih jahat. Ada ya yang begitu, ada banyak ya, ada dan banyak. Itu yang terjadi karena kita sampai matinya kita manusia, seringkali kita masih nggak bisa ya menerima kebenaran itu sampai matinya ya. Sebentar ya, ini kita kenapa gagal ya, sebentar. Iya, kembali nggak mau. Sebentar. Momen. Ya, nggak apa-apa. Sebentar ya, ada gangguan dikit. Itulah yang terjadi ya, saudara. Kadang-kadang kita sudah tanya, Tuhan, Tuhan, apakah Engkau ada, Tuhan? Kita doa sungguh-sungguh. Tapi dalam doa kesungguhan kita itu tanpa kerendahan hati. Sehingga ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada kita pun, kita nggak bisa mengerti kehadiran Tuhan itu. Kita mengharapkan kehadiran Tuhan itu seperti bayangan kita yang kita mau. Kita seringkali ya melihat Tuhan itu seperti yang ada dalam bayangan kita. Wah, itu kompleks ya, itu bahasa yang sulit itu. Kita seringkali menginginkan melihat Tuhan seperti yang ada dalam bayangan kita. Bayangin. Jadi dalam kepala kita Tuhan itu apa? Oh, Tuhan itu begini. Ya kita pengennya Tuhan di manakah engkau? Buktikan kalau engkau ada. Tapi dalam kepala kita sudah memframing Tuhan itu ya kudu bentuknya begini. Silakan saudara. Umat itu kalau udah begitu. Ya. Kita pengen melihat Tuhan yang sesuai apa yang kita bayangkan. Karena kita nggak mau rendah hati. Terus kita terima kenyataan Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah kasih. Allah adalah roh. Allah adalah agape. Ahava ya. Bahasa Ibraninya. Tapi kita tahu, remaku adalah roh kudus. Jadi kalau Anda penuh dengan rema, Anda penuh dengan Tuhan. Boleh nggak? Saya bisa ngomong begitu. Oh bukan, Tuhan itu sosok yang tua, jenggotan, ada bla 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 bla. Anda nggak bisa terima kalau saya bilang bahwa kepenuhan Roh Kudus itu sama dengan kepenuhan rema. Sebenarnya kan simpel sekali Alkitab ngajarin kita. Tapi kan kita maunya yang spektakuler, yang cuak, kalau bisa lompat, kalau bisa yang begitu kan.
Kita kan nggak kebayang bahwa sesimpel itu kan, bahwa rema yang Anda punya sekarang ini, itu akan bisa memindahkan gunung kan. Terus kita kumpulkan terus rema itu. Bahwa rema yang Anda punya ini, nanti akhirnya akan mengubah bangsa Indonesia. Anda kan nggak kebayang. Anda kan maunya tiba-tiba lawatan Tuhan, tsunami, jedua. Wah, lalu Tuhan Yesus berkata, tinggi besar ya, tingginya 5 meter. Wah, mulai Yesus. Nah, kita kan maunya begitu kan. Karena kebanyakan nonton film. Framingnya kita itu framing Hollywood. Orang-orang Islam itu juga begitu kan. Maunya kan, wah, kalau memang Yesus itu adalah Allah, biar dia datang ke dunia. Keluar, wah, pula Yesus. Ya Hulk itu kan. Wah, terus kan pada takut nyembah semua. Maunya kan begitu kan. Ternyata enggak ya. Orang Kristen kan juga maunya begitu kan. Orang-orang liberal maunya Tuhan itu adalah satu sosok. Karena itu diajarkan di gereja. Apakah memang Tuhan seperti itu? Hanya Yesus yang suatu sosok. Ya, ada suatu sosok. Hanya Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Ia adalah eksegesa. Apa eksegesa itu? Ya, pernyataan, appearance, pernyataan, reveal. Ia adalah interpretasi dari agape. Nah, Anda nggak bisa terima lagi kan? Coba sekarang tak balik ngomongnya kita bahasanya. Kalau bahasa aslinya, tidak ada seorang pun yang melihat Theos, tetapi Yesus itulah yang mengeksegesa Theos itu. Mengeksegesa ya bahasa aslinya. Dialah yang mengeksegesa. Apa sih eksegesa? Kalau Anda tafsir Alkitab, Anda butuh eksegesa. Kalau Anda mau tafsir Alkitab, di dalam hermeneutik itu namanya eksegesa. Ya, apa? Parsing dulu kata-katanya, tiap kata artinya apa. Nah, itulah interpretasi. Simpel kan? Tidak seorang pun yang melihat agape. Kan Allah adalah kasih. Tidak ada seorang pun yang melihat agape. Yesuslah yang menginterpretasi agape itu. Nggak ada orang melihat kasih wujudnya kayak pada zaman perjanjian lama. Kasihilah musuhmu. Ya, Yoab bilang, Mar, kasihilah musuhmu. Mama, modar kowe mam. Begitu kan. Modar kowe kasihi musuhmu. Nah, itu tadi ceritanya Yoab tadi. Ya, ini kita balik lagi ceritanya Yoab. Makanya orang-orang yang mau saling merendahkan hati itu, orang-orang yang rendah hati, dialah yang akan punya rema yang luar biasa dalam hidupnya, ya, dan dialah nanti yang akan menjadi yang terbesar di antara orang-orang ini. Nah, kita balik dulu ceritanya ya tadi ya, menarik ya, lihat ya. Pertama ada Pertama ada pemberontakan Seba bin Bikri. Ya. Seba bin Bikri ini istilahnya ini orang Benyamin ya. Nah, dia bilang, ngapain kamu ikut-ikut Daud? Kamu dapat apa dari dia sih? Goblok lu, kacungnya Daud. Pulang, 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 pulang. Gitu ya. Ngapain ikut Damaris? Lah, jadi kacungnya Paul. Pulang, pulang, pulang. Ngajar. Damaris itu bukan punyanya Paul. Damaris itu punya Tuhan Yesus. Ya kan? Nama saya aja nggak ada di situ kok. Nama saya aja nggak ada di situ. Tuhan memberi visi kepada saya. Dan saya percayakan kepada Anda semua. Ngapain? Mau sama Galarua, sama pulang, 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 pulang. Bubar, bubar, bubar.
Oh, sempat ada digituin ya. Oh, Damari sempat digituin berapa bulan yang lalu. Serius ya, saya nggak main-main. Ngapain sih? Wah, itu beneran ya, itu beneran ada. Ya, saya dengar sudah dari berapa bulan yang lalu. Cuma saya diam saja. Ya biarin saja kalau mau bubar-bubar. Saya bilang kok. Kebetulan Pak Stephen orangnya rendah hati, masih muda ya. Bahwa saya jauh loh umurnya. Saya kaget beliau itu orang rendah hati sekali. Saya kaget. Tak pikir ini orang anak orang kaya, sudah anak orang kaya dan dia sendiri kaya maksudnya dibanding saya. Jelas jauh lebih kaya. Duitnya maksudnya ya lebih banyak dia duitnya daripada saya jelas. Eh, jauh ya, jauh maksudnya. Tetapi ini orang tak pikir ah paling ini anak muda temperamen dan ini kan ini orang berarti sekali. Dia cuma bilang, tenang Pak Paul, tenang. Kalau memang dari Tuhan, kita kan jalan terus. Enggak dari Tuhan ya kita bubar. Enggak apa-apa. Loh, saya bilang, loh itu kan omongan saya dalam hati saya. Entah dia dengar entah enggak. Ya loh, wah oke lah cocok lah. Akhirnya dia juga orangnya adem. Wah, mau digosipin macam-macam adem. Ya, tapi wah cocok ini. Nah, itu tadi ya. Penting itu. Oh, pulang-pulang udah diusir-usir tuh ya. Ada yang sudah ngusir-ngusir begitu loh. Ngapain sih kamu kumpul-kumpul di sini? Itu beneran ya. Orang lagi kumpul begitu, terus ini orang tiba-tiba ngomong, ngapain sih kamu kumpul-kumpul di sini? Belain Paul. Ngomongnya belain saya. Ngawur dia. Ngawur ya. Anda bukan sedang membela saya. Tapi selalu ada orang-orang seperti itu. Ya, selalu ada. Di dalam komunitas. Mau Anda di gereja gedung, mau Anda di kelurahan, mau Anda di ibu-ibu PKK, mau Anda ada di dalam geng motor, mau ada di Damaris, selalu ada orang begitu. Ini kan sebuah wayang, ya, sebuah wayang. Apa yang di Alkitab ini adalah sebuah wayang, ya, adalah sebuah lakon. Karena itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ulang-ulang, wah gawat ini. Ya kan? Bilang, wah ini bisa bubar ini. Kalau saya nggak bilang bubar, nggak akan bubar. Kalau memang dari Tuhan kudu bubar ya bubar saja, nggak apa-apa. Iya kan? Kalau memang bukan dari Tuhan ya biar bubar. Kalau dari Tuhan biarlah itu bertambah. Simpel aja, nggak usah marah juga. Makanya saya juga nggak marah. Orang bilang, oh gitu saja marah. Enggak, saya nggak marah, ngawur. Nah, ada orang memframing bahwa saya marah, kan kurang asem lagi kan. Nah, itu yang bikin jengkel kan. Yang bikin jengkel itu bukan karena orang ini ngajak bubar, tapi orang memframing bahwa saya marah gara-gara itu. Itu kan yang bikin kesel kan. Bener nggak? Anda kan kalau ada masalah, ya, ini biasanya kalau anak-anak ya, apa namanya, kalau kita punya anak gitu kan. Kenapa anak kita marah? Ya kan? Dia marah karena kita mengira ya dia marah. Misalnya ini anak misalnya kan ikut lomba menggambar kalah, ya kan? Oh, ini dulu kejadiannya, ini contohnya kejadian, ini kejadian beneran saya dengan mami saya dulu. Ya, saya waktu kecil saya suka ikut lomba gambar gitu kan. Karena saya seneng gambar-gambar. Nah, dan akhirnya memang bikin kapok ya. Ini mami memang kelewatan kadang-kadang. Terus setiap kali lomba gambar, ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah gitu loh. Terus kemudian suatu ketika saya udah nggak pernah menang lagi karena saya udah jarang gambar, saya main terus. Terus ditanya, menang apa kalah? Ya nggak menang nih. Ya, terus ya udah jangan marah. Loh, nggak marah, nggak marah, kenapa saya bilang, "Loh kok jangan marah?" Ini kan bingung loh, ya udah jangan marah. Dia tahu saya temper kan, saya temper, jadi ya udah jangan marah. Padahal saya nggak marah, saya melongo itu. Enggak, jadi kesel kan. Terus ditanya-tanya, tujuannya baik, berusaha menghibur. Ya, tapi ya jangan marah loh. Nggak marah, saya tuh nggak marah. Akhirnya saya cengkel, "Ya, saya nggak marah." Marah karena dituduh marah itu loh.
Anda juga kan? Kamu nggak marah, itu tuh marah. Itu paling menjengkelkan. Eee, ini menjengkelkan memang ya. Nah itu yang terjadi ya, nggak usah marah, biarin saja. Nah, kalau sekarang kan sudah kelasnya udah naik. Saya nggak marah kalau dituduh marah. Aduh, nasib nasib. Ah, itu bener akhirnya orang-orang ninggalin Daud ya, ditinggal beneran. Oh, itu kita pernah ngalamin ya waktu kita full time di sebuah gereja. Kita bikin acara One in Unity. Kita mau bikin persatuan gereja-gereja. Ya, kita lagi muda. Ada satu orang tidak suka sama saya. Terus satu orang ini bilang sama yang lain, orang lain jadi nggak suka, nggak suka, nggak suka, nggak suka. Semua boykot itu acara. Wejan, saudara. Semua boykot acara, terus yang ngomong. Nah, terus akhirnya ditanya, siapa yang tidak mau bantu Paul? Semua diem semua. Siapa yang nggak mau bantu Paul? Ditantang sama penatua kami akhirnya ya. Akhirnya mereka dengan terpaksa membantu. Kalau nggak mau bantu Paul, silakan mengundurkan diri, silakan keluar. Nggak usah jadi full timer lagi. Karena akhirnya acara yang saya buat itu membuat gereja kami diterima ya oleh gereja-gereja lain. Karena ketika yang pendeta-pendeta tuanya musuhan, anak-anak mudanya kita konser bareng coba. Apa nggak bikin malu coba? Bapaknya orang ribut, gereja pendeta-pendeta ini kan langsung suka ribut kan? Anak-anaknya main bareng. Ruwet. Malu kan bapaknya, kan bapaknya tukaran padu, anak-anaknya malah rukun. Nah, lucu kan, harus kan anak-anaknya padu, bapaknya rukun. Nah, ini mah lucu, bapaknya padu, anaknya rukun. Ah, itu lucu. Akhirnya kita satu ya, benar-benar ini. Wah, tapi saya disalib dulu. Yang nyalip siapa? Justru orang dalam. Nggak biasa, nggak apa-apa. Jadi saya sudah siap, jangan khawatir. Sudah punya pengalaman berkali-kali, jam terbang masalah disalib itu sudah cukup ada. Disalib. Emang enak. Oh enak ya, enak, nikmat. Nah, nikmat. Ketika Anda melewati salib itu, mahkotanya itu rasanya, rasanya gitu loh, marem gitu loh. Ketika ambil acara itu jadi itu ya, heboh itu ya di Satya Wacana waktu itu ya. Itu gedung itu cuman kapasitas 3.000 waktu itu ya. Itu yang datang itu 10.000 edan itu. Sampai orang di luar pada berdiri semua di dalam sampai wah sampai depan duduk sampai di bawah panggung persis sampai nongkrong gitu. Acara itu kita bikin, nanti kita rencana mau bikin lagi di Den Haag ya. Etik-etik orang Iran, orang Turki, orang dari Syria, kita mau nari. Kita lagi mau bikin bareng nanti untuk acara project Natal nanti tahun. Nah itu yang terjadi saudara. Lalu di situ Daud ngomong sama Amasa. Amasa ini kan yang kemarin disuruh sama Daud, ayo kamu ikut aku. Ngomong sama orang Yehuda itu kan, nanti kamu jadi panglima. Tapi ya, memang dasarnya niatnya sudah nggak baik. Kalau Anda lihat ya, tadi si Yoab, ya Abisai, Asael, itu ternyata keponakannya Daud sebetulnya ya. Jadi Isai punya anak Daud. Daud itu yang nomor 7. Terus dia punya saudara perempuan namanya Seruya dan Abigail. Seruya ini punya anak, Seruya, saudara perempuannya Daud punya anak, Yoab, Abisai, dan Asael. Ya. Lalu ada lagi Abigail, saudaranya Daud, saudara perempuan punya anak namanya Amasa. Gitu ya. Jadi Amasa ini karena Daud melihat si Yoab ini haus darah. Bertiga nih Yoab, Abisai, Asael. Asael mati pertama ya, dibunuh sama ini Abner ya, sama Abner. Maka Daud serem juga ngeliat ponakannya, wah haus darah. Serem juga ponakan-ponakanku ini haus darah semua.
Dan tiga-tiga ini yang berusaha nyetir mengendalikan Daud. Seakan-akan rajanya Daud ya punya mereka bertiga, nggak boleh ada yang lain. Daud mau dijadikan boneka oleh si Yoab, Abisai, asalnya sudah mati ya, dibunuh oleh Abner. Tapi nanti kemudian Abner kemarin waktu pemberontakan anaknya Saul itu dibunuh sama si Yoab. Ini orang Yoab, Abisai, ini benar-benar orang-orang haus darah yang sudah nggak mikir kapan zaman damai, kapan zaman perang. Pokoknya dia haus darah, tabrak terus. Tabrak terus dan tidak boleh ada orang yang menyaingi mereka. Nah, kebetulan si Amasa ini yang dijanjikan mau jadi panglima gantiin Joab. Nah, si Amasa ini nampaknya orangnya lamban, ya kan? Atau memang memang nah, itu kan antara lamban, nah, kalau berintrik kan ini kenapa berlambat-lambat ya? Antara dia memang memihak Seba atau dia memang orangnya lamban. Tetapi Daud menggunakan kesempatan ini, kamu jangan-jangan sudah berpihak di sama Seba, bunuh sama Yoab. Habis mereka saling bunuh sendiri, ya. Tapi itu yang terjadi. Ada orang-orang yang tidak bisa berdamai. Ada orang-orang yang juga terlalu keras. Pokoknya hantam, pokoknya pecah, pokoknya singkirkan. Wah, jangan ya. Dalam pekerjaan Tuhan itu jangan saling singkir menyingkirkan. Kalau bisa jalan bareng, nggak bisa ya sudah. Tapi nggak usah lagi jalan bareng disingkirkan. Jangan, karena ini pekerjaan Tuhan, bukan perusahaan. Anda kalau sedang melayani, ya di dalam pelayanan sebagai pelayan Tuhan, kita ini lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Majikan kita itu adalah Tuhan Yesus. Jangan saling singkir menyingkirkan. Kalau bisa kerja bareng, nggak bisa ya sudah. Tapi nggak usah saling menikam. Karena itu kan merugikan. Ya. Dan upahnya juga sama. Anda kira upahnya orang yang sudah puluhan tahun nginjil sama upah yang baru pagi-pagi beda, sama. Tadi kan disebut upahnya sama kata Tuhan Yesus. Sama upahnya, ya. Nah, yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan orang berlomba-lomba cari nama, ya. Dan percuma. Anda mau cari nama terus buat apa? Akhirnya Anda dapat. Akhirnya banyak orang yang mendapat nama di dalam proyek-proyek pelayanan yang dapat nama. Tapi terus buat apa? Upahmu ya di situ selesai. Orang-orang yang mencari nama di pelayanan selama di dunia ini, pelayanan itu kita ya di dalam organisasi gerejamu atau apa ya, Anda melakukannya berarti kan bukan untuk Tuhan, tapi untuk nama itu. Ya sudah, kamu dapat di situ ya sudah, itu upahmu. Kan begitu hukumnya. Kalau kita sedekah, terus kita pamer, ya upahnya kita itu. Kalau kita mau berdoa, kita di depan orang-orang supaya kelihatan baik, berdoa sehari 3 jam. Nanti ya, aku mau doa dulu ya 1 jam ya. Terus ini ketemu lagi, oh ya kita doa ya, oh iya aku tiap hari doa 3 jam, pagi 1 jam, siang dengan rendah hati gitu ya. Kita dengan gaya yang rendah hati, gayamu kui itu ya. Ya, saya kalau pagi maaf, nggak bisa ya, karena saya pagi itu doa 1 jam. Oh siang juga saya doa 1 jam, malam juga 1 jam. Ya, jadi nggak ada yang nanya. Tapi kita, ya ini kita bukan maksud mau pamer ya. Tapi saya kalau pagi memang doa 1 jam. Hubungannya apa? Kan kita janjiannya bukan pagi. Ya, jam 11. Iya, tapi saya juga siang, juga 1 jam. Loh, emang kamu nggak pernah ketemu orang? Oh iya, kalau malam juga 1 jam. Loh, hubungannya apa? Kalau pagi 1 jam, siang 1 jam, 1 jam. Sehari ada 24 jam, berarti kamu punya 21 jam kan? Oh iya, kita 1 jam. Kalau saya tidur pun saya tidurnya di dalam hadirat Tuhan. Gundulmu peang.
Itu tadi. Anda sudah mendapat upahnya. Dan doamu pun tidak akan dijawab sama Tuhan. Jawabannya bilang apa? Kan sudah dapat upahnya. Serius ya. Makanya doamu nggak dijawab, pamer-pamerin kok doamu kok. Makanya saya kalau doa itu nggak panjang-panjang loh. Saya tuh belajar dari teladan anak saya itu si Wisely. Kalau doa itu kayak baca list permohonan doa. Apa? List belanja. Sabun, odol, mentega, ikan apa dia? Itu tulis kayak ikan apa? Ikan cipiring apa? Ikan apa? Bingung ya. Udah cuma gitu doang. Tuhan, ikan, mentega, baca doa, kayak baca list permohonan, kadang baca list belanja. Yang nggak jangan se ekstrim itu juga ya. Artinya Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau doakan. Tuhan sudah ngerti. Apalagi kalau kita punya iman, doa itu kan harapan kita kepada Tuhan. Kita membatin Tuhan sudah tahu. Lalu kenapa kita mesti ucapan keras-keras kalau lagi doa fajar? Supaya yang lain dengar, karena yang lain nggak tahu kita mau doa apa. Kita tiap hari kita doakan yang sama supaya kita cerita yang sama, doa yang sama, minta permohonan. Yang lain mengaminkan karena supaya 2-3 orang sepakat meminta. Tapi tiap hari, ya tiap hari kita mintanya, tiap hari kita berdoa, sepakat. Gitu ya, itu hukumnya. Siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, yang harus menjadi pelayanmu. Ya kan? Ya harus menjadi pelayan. Siapa ingin menjadi terbesar, ya, dia harus menjadi pelayanmu. Itu hukumnya Tuhan. Kita nggak usah saling mencari nama. Pokoknya kerjakan seperti melakukannya untuk Tuhan. Karena memang ini pekerjaan Tuhan. Dalam diakonia kita, marturia kita, di dalam kita membela perkara-perkara galarua, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam komunitas kita. Simpel kan? Upahnya sama. Saya yang teriak-teriak, Anda yang diem-diem jalan ngerintis ke Baduy, nggak pernah tampil, nggak pernah apa. Yang pernah tua nggak pernah nongol. Wah, Paul ini yang terkenal. Lah, bukan emang duitnya saya. Gundulnya Peyang. Saya paling nyumbang kan ini berapa sih saya sumbangan saya. Ya kan? Yang dikumpul-kumpul memang 80% itu uangnya dari YouTube yang Joseph Paul Sang itu. Tapi kan bukan duitnya saya. Kalau Anda nggak mau ngasih kan juga nggak bakal kumpul kan. Karena ada yang ngasih berlian kemarin 30 juta ya kumpul. Ada yang ngasih 50 juta. Ada yang ngasih 50.000. Ada yang ngasih 100.000. 100.000, 50.000. Tapi kan dikali 100 orang. Iya kan? Nggak cuma dikali 1.000 orang ya banyak. Ya jadi berapa tuh sebulan kita turnovernya kira-kira 800 juta berarti ya. Kita udah kumpulin hampir 4 miliar ya, 4 miliar ya. Luar biasa ya. Eh, bukan bukan Paul. Memang ada disebut nama, tapi itu menjadi salib buat saya. Hati-hati, saya salah hati sedikit, bablas upah saya jadi buronan sia-sia saya. Jadi buronan sia-sia. Nah, Yesus lucu ya, lihat ya. Bagi orang dunia yang namanya berprestasi itu ketika mereka punya nama, diukir namanya. Tapi enggak dalam kerajaan Allah. Namanya orang berprestasi itu ketika Anda bisa melayani dan Anda tidak, istilahnya Anda bisa melayani tapi tidak nampak. Itu prestasi. Nah, makanya kan susah kan? Kayak saya untuk melayani tapi tidak nampak gimana coba caranya? Ya susah kan? Sekarang saya melayani tapi nampak kan masalahnya hati. Nah itu dia masalahnya hati. Bisa nggak tiap hari saya jaga hati untuk benar murni? Repotnya itu kan. Prestasi di mata dunia Anda melayani dan Anda dapat nama. Prestasi dalam kerajaan surga Anda melayani dan Anda
membuat diri Anda tidak nampak, tapi hasil dari pelayanan itu yang nampak. Wah, itu saudara, itu ya, kan Yesus sudah menunjukkannya, ya kan? Yesus adalah eksegesa dari agape yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang begitu hebat besar, kemudian datang melayani mencuci kaki murid-muridnya, yang mati disalib bagi orang-orang yang tidak dia kenal. Enggak ya, dia kenal dong, dia kan kenal semua orang. Tapi orang yang tidak mengenalnya, lebih tepat begitu. Orang yang tidak mau mengenalnya. Ia mati bagi mereka sekalipun orang itu tidak mau mengenalnya. Nah, kalau Anda kemudian sudah kerja, sudah hebat, sudah melayani, nggak dianggap, sakit hati, ya repot. Nah itulah tadi melayani Tuhan. Kalau Anda punya itu, nggak dianggap nggak apa-apa, yang penting saya tetap tulus, saya tetap melayani Tuhan, nggak dianggap, nggak didengar. Pokoknya saya jalan terus bersama dengan Tuhan. Kita doakan terus sama-sama. Oh, nggak diajeni, nggak dihormati. Oh, biar Tuhan yang menghormati. Ya, mungkin Anda jadi diaken, tapi saya bahkan nggak kenal nama Anda. Oh, kelewatan Pak Paulin. Iya, karena saya bukan Tuhan. Saya lebih hafal nama 1000 jin daripada 1000 setan, 1000 roh jahat daripada nama diaken-diaken saya. Terus terang saja. Saya kan bisa ngarang roh tengit, roh dengkul, roh jempol, roh apalagi. Bisa tak bikin 1000 nama setan. Ya kan buat saya tenging satu-satu supaya Anda senang. Daripada nama 200 orang diaken kita. Itu tadi ya itu Cikili sama Tony Daud ya 1000 nama setan dia hafal, keponakannya aja dia belum tentu hafal. Saya yakin dia punya ponakan semua tuh belum tentu hafal semua nama lengkapnya begitu ya. Cuman panggilannya 6 Dul, ya kan ya tahu semua ya kan, Amai, Aping dia hafal semua tapi nama lengkapnya belum tentu hafal. Nama 1000 setan dia bisa hafal semua. Nah itu tadi. Saya juga begitu ya. Tapi saya akan berjanji, saya akan berusaha mengingat nama 200 orang diaken kita. Haleluya. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, hendaklah dia jadi pelayan. Jangan haus darah. Senggol bacok, jangan ya. Senggol bacok, sikap. Gajluk, jangan. Jangan ya. Belajar sama saya, belajar sama Pak Ketua Yayasan Damaris, rendah hati sekali. Belajar sama Ibu Ketua. Ibu Ketua Anda belum tahu kan? Ibu Ketua pembina kita kan di Damaris kan? Anda nggak pernah tahu kan? Orangnya cantik, rendah hati, ya, dan tidak sombong. Pandai baca tulis, berhitung lagi. Si Amri Abang. Nggak pernah tahu kan? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya ngomong keenakan tadi ya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya.